3 speaker portable keren dengan harga yang cukup terjangkau. Kira-kira yang mana yang cocok buat kamu? Musik Lover, hari ini kita akan bahas 3 speaker Bluetooth wireless terbaru dari Fantech, NeraBox BS157, BS158, dan BS159. Walaupun ukurannya kompak ringan, fitur yang ditawarkan lengkap. Ada Bluetooth 5.4, TWS mode, lampu RGB, sampai bass yang nampol abis. Di video ini kita bakalan bongkar fitur, desain, kualitas suara, plus perbandingan dari ketiga model ini biar Musik Lover bisa tentuin mana yang paling cocok buat kebutuhan Musik Lover. Kita bahas yang pertama dulu ya, Fantech NeraBox BS157 yang dibanderol dengan harga Rp499.000. Fitur-fitur utamanya nih Musik Lover, ada 4 pilihan warna, merah, hitam, putih, dan coklat. Support berbagai macam pilihan koneksi, bisa Bluetooth, udah pakai 5.4, kartu TF, USB flash drive juga bisa. Powerful bass dengan dynamic driver ukuran 57 mm. Ada lampu RGB-nya. Support TWS mode, jadi kalau Musik Lover punya 2, ini langsung bisa di pairing. Support mic dan voice prompt. Desainnya compact dan ringan. Total cuma 370 gram. Kapasitas baterainya 1200 mAh yang bisa digunakan kurang lebih 10 jam. Powernya 5 watt RMS. Udah ada button isi control. Untuk fitur sama paket penjualannya seperti ini. Fitur-fiturnya sama speknya lumayan loh Musik Lover. Untuk yang 157 ini gue kasih poin 7,5. Buat desain sama build quality-nya, bentuknya seperti tabung, cukup kecil, compact, ya ringan lah, sekitar 300 gram dan mudah dibawa-bawa. Bahan speakernya dari plastik ABS, covernya dari bahan fabric atau kain. Build-nya kalau gue pegang nih, cukup solid dan kuat. Di bagian atas ada pasif radiatornya dengan lampu RGB dan ada tulisan NeraBox. Di sana juga ada tali gantungannya. Di bagian belakang ada navigasi. Ada tombol mode, power, plus, dan minus. Lalu ada slot konektor yang di dalam ini. Ada USB-A yang flash disknya, ada TF card-nya, dan tentu saja ada USB-C charging-nya. Dan di bagian bawahnya ada informasi tentang unitnya. Desainnya Musik Lover modern, pop culture gitu deh, fun. Build-nya juga kelihatan solid dan kuat. Karena itu gue kasih poin 7,5. Sekarang kita langsung cek sound quality-nya. Untuk review ini gue pakai HP Samsung S23 Ultra dan aplikasinya pakai Spotify Premium. Ini sampel suara yang NeraBox BS157. Kalau menurut gua nih, arah suaranya cenderung ke mid-centric. Bassnya lumayan lah, cukup deep, tebel, impactnya juga kerasa punchy. Midnya cenderung agak maju, jadinya vokal kedengar lebih intimate, tebal, dan jelas. Menurut gua ini cukup dominan di vokalnya. Treble masih cukup extend, kedengarannya masih cukup airy dan gak ada rasa mendemnya. Overall nih untuk sound quality-nya gua kasih poin 7. Sekarang kita bahas yang NeraBox BS158 yang dibanderol Rp599.000. Fiturnya ya kurang lebih sama aja sih sama yang 157. Ada 4 pilihan warna, koneksinya bisa Bluetooth, kartu TF, USB flash disk, power bass. Ukuran drivernya sama juga 57 mm. Ada lampu RGB, support TWS mode, support mic dan voice prompt. Compact dan cukup ringan. Cuman yang ini tentu saja lebih berat dibanding yang 157. Yang ini beratnya sekitar 500 gram. Kapasitas baterainya itu 1800 mAh yang kira-kira bisa bertahan sekitar 9 jam. Powernya lebih gede, 10 watt RMS. Ada button isi control. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini. Ya karena kurang lebih mirip, cuman powernya yang lebih gede. Jadi gue juga kasih poin yang sama, 7,5 untuk fitur dan speknya. Buat desain sama build quality-nya mirip banget, cuman bedanya diameternya agak sedikit lebih gede, terus tingginya itu 177 mm. Plus ini juga lebih berat, kisaran 500 gram. Itu doang sih, jadi kurang lebih sama untuk desain sama build quality-nya. Jadi poinnya juga sama, 7,5 untuk yang 158. Nah ini sampel suara dari NeraBox BS158.
Arah suaranya masih mirip sih yang gue notice, cuman yang membedakan powernya lebih gede. Ya kan drivernya juga lebih gede. Terus bassnya kerasa lebih deep dengan impact yang lebih punchy. Midnya sedikit lebih clear, treble-nya hampir mirip. Untuk tuning suaranya bisa gue bilang ini masih all rounder. Cocok hampir semua genre musik. Tapi memang kalau kita dengerin yang ada vokalnya, ya lebih stand out memang. Sound quality, gue kasih poin 7. Yang ini Fantech Nerabox BS159. Fitur-fiturnya juga mirip Music Lover. 4 warna pilihan, support berbagai macam koneksi, Bluetooth, TF card, USB flash disk, dan ada tambahan satu, ini udah support input aux. Powerful bass dengan dynamic driver ukuran 66mm, jadi lebih gede tentunya. Ada lampu RGB, support TWS mode juga, support mic dan voice prompt. Desainnya compact, beratnya kisaran hampir 800 gram. Kapasitas baterainya 2000 mAh yang kurang lebih bisa playtime sampai 8 jam. Powernya 10 watt RMS. Ada button isi control juga. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini. Overall poinnya gue kasih 7,5. Ini desain sama build quality-nya. Dimensinya yang BS159 ini tentu saja ini yang paling gede. Diameternya juga lebih gede, tingginya juga lebih gede sampai 200 mm. Beratnya hampir 800 gram. Yang juga berbeda navigasinya. Di sini ada tombol play-nya. Lalu di bagian konektornya ada tambahan aux in. Yang lainnya kurang lebih mirip-mirip lah. Jadi gue kasih poin yang sama juga, 7,5. Sekarang kita bahas sound quality-nya. Nah, ini sampel suara dari Nerabox BS159 dengan menggunakan koneksi Bluetooth. Music Lover karena ini yang paling gede dimensinya, jadi memang kerasa banget kalau powernya juga lebih gede. Menurut gua ini yang suaranya paling menarik, bassnya paling deep, impactnya juga paling punchy. Midnya cenderung nggak terlalu maju, cukup di tengah. Menurut gua ini yang paling natural kalau dengerin vokal. Buat treble-nya sendiri kerasa open dan airy. Sedangkan ini sampel suara yang menggunakan aux-nya. Untuk DAC-nya gua pakai SIMGOT DEW 4X. Yang pakai DAC, yang gue notice nih ya, clarity-nya lebih bagus, resolusinya juga lebih bagus. Tapi vokalnya kerasa apa ya, kerasa lebih intimate gitu. Terus treble-nya cenderung agak lebih smooth atau halus. Yang 159 ini gue kasih poin 7,5. Ketiga speaker dari Fantech ini, Nerabox BS159, 158, dan 157, menurut gue speaker yang menarik. Desainnya fun, menarik, fiturnya cukup lengkap, dan budgetnya juga masih affordable. Kalau soal suara, gue pribadi sangat rekomendasi yang 159. Ini yang memang paling beda. Tapi Music Lover kalau memang budgetnya terbatas, bisa ambil juga yang 157. Tapi memang kalau budgetnya cukup, mending langsung ke 159. Ya, tapi kan itu pendapat gue. Bagusnya Music Lover, cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan Music Lover percaya sama kuping sendiri. Kalau udah ada yang nyoba, tulis di kolom komen ya, nanti kita diskusi. Oke? Kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!